Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa saham mingguan hasil voting dari Bapak dan Ibu terhadap saham-saham yang alert minggu ini dari Senin tanggal 2 sampai tanggal 5 September 2024. Maka ini saya anggap adalah saham-saham terbaik karena dipilih oleh Bapak dan Ibu. Mari kita analisa. Berikut ini adalah weekly review untuk saham-saham yang di voting minggu ini mulai tanggal hari Senin sampai hari Kamis tanggal 2 sampai tanggal 5 September. Kita tanggal 2 punya alert robot dari PT PP, Indika, BBYB, Auto dan seterusnya sampai Kija tanggal 5. Sementara untuk tanggal 6 kita ada SSMS dan ERA sudah dibuatkan alert analisanya di aftermarket close analysis untuk penutupan tanggal 6 September. Jadi alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu nanti bisa akses juga. Kita belajar bersama-sama, kita lakukan analisa bersama-sama. Silakan join di Telegram botnya, ada di deskripsi video dan Bapak Ibu bisa scan QR ini. Untuk voting dia ada di Telegram channel, tapi kita sudah tutup tentunya karena sudah mulai analisa. Ada sosial medianya, Instagram, Twitter dan TikToknya silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Lalu ya disclaimer tetap on ya Bapak Ibu karena tujuannya untuk edukasi. Nanti Bapak Ibu sama-sama saja sambil saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu bisa juga ketikkan perintah yang sama untuk sama-sama belajar. Jadi disclaimer tetap on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing seperti biasa. Untuk aftermarket close kita sudah buatkan kemarin, sudah diupload juga di YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu, ada juga di link di deskripsi nanti, ada baiknya nanti Bapak Ibu tonton juga karena ini ada update untuk hari Jumat tanggal 6 September. Informasi workshop Bapak Ibu, kita sudah dapat sewa ruangan booking ya. Kita belum konfirmasi juga, belum dibayar juga, masih booking. Jadi kita buka lagi pendaftaran karena kemarin ada yang bertanya untuk kelas basic dan intermediate untuk trading as a business. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini trading tidak menggunakan trading plan atau risikonya terlalu besar ya atau sering kita kena emosi, psikologi trading kita kena atau tiap hari trading, over trading karena kita tidak punya trading plan. Kadang-kadang kita saham naik, pengennya beli buru-buru, setelah beli sahamnya turun atau nyangkut ya. Ya ini baru profit sedikit kita sudah jual. Kalau dia nyangkut kita berdoa supaya naik. Ya ini nyangkutnya terlalu lama. Trading strateginya complicated ya. Misalnya kita menghitung mau beli aja kita harus lihat posisi bulan dan planet Merkurius, agak susah. Kita pakai yang simpel-simpel saja nanti kalau beli. Lalu kadang-kadang kita punya trading plan, begitu trading kita buka online trading, lah lupa trading plan kita. Harusnya kita disiplin dengan trading plan, nanti kita akan belajar bersama. Baru kita tidak sering lupa ya, sering trading jurnalnya kita tidak catat. Kita sudah nyangkut, lalu kita berdoa supaya saya menaik. Begitu saya menaik, besok nyangkut lagi karena kita tidak disiplin dengan trading plan. Nah, kita belajar disarankan kalau begini bentuknya, mungkin Bapak Ibu harus belajar namanya trading as a business. Karena supaya apa? Supaya kita punya plan, kita men-trade, kita trading itu adalah sebuah bisnis. Kalau enggak, kita terjebak ke gambling ya itu dia. Semuanya di bulan Oktober Bapak Ibu, bulan 12 dan bulan 6 nanti Bapak Ibu berminat, linknya ada di deskripsi video. Untuk link bisa kontak ya, di sini alamatnya, silakan tanya. Untuk workshop ini kita offline ya, di kelas ya, tidak ada workshop online karena di dalam kelas nanti kita akan praktek, kita akan membuat trading plan, kita menyusun money management, jadi tidak bisa online. Dan ini satu hari penuh, one day kalau online satu hari penuh pasti capek sekali. Oke, itu dia. Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini hasil votingnya. Kita ada masuk 121 suara, Bapak Ibu. Ya, kemarin ada 130, sekarang 121. Mulai Aceh sampai PT PP. Hasilnya adalah kita lihat AS Hardware terbanyak. Ini sudah ganti nama dia, 19%. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan vote walaupun tidak terpilih. Ya, berapa juga saya pengennya, seperti Bevin, ini saya kemarin sudah buy on weakness. Lalu MTech juga menarik, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa analisa hal yang sama ya. Jadi ada Aceh 19%, 22 vote, ada BBYB
Nah, ini juga saya sudah buy on weakness kemarin. Kita strukturnya mungkin dia sudah fase E, second chance to buy, mungkin kesempatan ketiga untuk membeli juga kita diberikan. Ada BRMS 13 suara, PTPP 11 suara, dan terakhir auto 12 suara. Nanti kita akan analisa menggunakan, karena ini kan alertnya dari hari Senin sampai hari Kamis, kita akan update untuk datanya hari Jumat dan fokus ke wake-up structure-nya ya, analisa wake-up structure, terutama Bapak Ibu nanti kalau belum sempat belajar tentang volume price analysis dan wake-up method, bisa juga dapat infonya di sini atau tutorialnya sudah ada. Oke, kita sharing sedikit untuk wake off ya Bapak Ibu. Jadi wake off ini adalah metode, bukan saya yang menciptakan, oleh wake off di tahun 1900. Jadi metodenya sudah terbukti 100 tahun lebih lah. Sudah terbukti di pasar Amerika, Eropa, dan yang lainnya. Saya sudah praktekkan untuk saham Indonesia mulai tahun 2010-an lah, sudah mulai konsisten dengan volume price analysis. Jadi Wyckoff itu mengatakan ada dua struktur ya. Wyckoff itu sebenarnya 4 stage, tapi yang utama perlu kita analisa adalah Wyckoff distribusi dan Wyckoff akumulasi. Jadi kalau distribusi dia mengatakan kita kalau ada saham sudah marking up, ini ada marking up, nah maka kita akan mendeteksi. Di sini kita sebut dengan nanti adalah buying climax. Ini adalah auto reaction, di sini ada secondary test, baru kita masuk. Di sini adalah fase change of character. Ini fase cause. Jadi bandar itu atau siapapun bermainnya fase di sini sampai kita ketemu nanti uptrust namanya. Baru ini adalah fase C, baru ada fase D. Nanti di sini kita kenal dengan the best time for selling. Maka kita mendapatkan second chance to sell, baru dia masuk marking down. Nah, ada namanya strong hand, dia melakukan manipulasi atau melakukan aksinya untuk melakukan distribusi saham dengan pola-pola tertentu. Prinsipnya kalau strong hand atau market maker atau bandar istilahnya melakukan distribusi, ya kita juga ikut distribusi, jangan malah beli. Nah, maka kita perlu berhati-hati. Juga dalam wake-up accumulation, maka secara teori di buku-bukunya ya dia mengatakan bahwa wake-up accumulation itu kita mulai dengan preliminary support, biasanya harus selalu jebol, ada selling climax, auto reaction, dan secondary test. Nah ini setelah itu terbentuk maka kita punya fase A, nah di sini ada fase B, di sini SOW, sign of weakness, SOS. Nanti kita ketemu biasa di sini volumenya kecil-kecil, di sini kita ketemu spring atau dikenal dengan stop loss hunter ya. Kalau kita ketemu dengan ini, biasanya ini disebut dengan fase C, biasanya sini ada volume yang besar, baru sacking ya. Jadi sini bandarnya ini tidak suka nih dengan retail yang ikut, mereka dia biasanya sacking, bikin shock, terapi atau turunkan penumpang gelap, baru dia di sini the best time for buying, di sini second chance to buy, ini kita fase D, baru dia fase E. Detail fase-fasenya tidak akan saya bahas, cuman saya akan memberitahukan ini strukturnya. Kalau Bapak Ibu berminat nanti silahkan ikut workshop volume price analysis. Oke, lebih detailnya begini, misalnya Wyckoff menyatakan ada 4 struktur ya, ada fase akumulasi, 4 fase, ada marking up strukturnya, baru ada distribusi, dan ada marking down. Ini stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Hanya itu secara garis besar. Lalu kalau kita beruntung kita menemukan namanya spring. Oke, nanti kita akan break fase akumulasi. Setelah selesai bandarnya melakukan akumulasi, kita sebut dengan the best time for buying. Lalu dia akan memberikan second chance to buy, maka kita buat tutorial trading plan di sini karena ini adalah the best time ya. Tidak perlu waktu lama kalau dia terbegini. Biasanya dia akan masuk fase marking up. Setelah itu, setelah selesai dia tinggi, saatnya lah strong hand atau bandarnya jualan, kita sebut dengan fase distribusi, campaign-nya sampai mungkin kita beruntung kita mendapatkan uptrust. Lalu kita akan diberikan the best time for selling. Kalaupun kita telat 80%, biasanya kita diberikan second chance to sell, 20% dia langsung terjun tanpa ada kesempatan untuk menjual yang kedua. Oke, inilah Bapak Ibu Wyckoff yang kita gunakan frameworknya. Nah, hari ini kita akan melihat saham-saham yang Bapak Ibu pilih, saham-saham terbaik yang Bapak Ibu pilih, hasil votingnya. Maka kita akan analisa baik volume price analysis ataupun dengan struktur Wyckoff-nya kalau bisa kebaca ya. Oke, itu saja. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Saya pakai PC Windows dan menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa juga akses pakai HP-nya, bisa pakai website, Telegram web, dan Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegramnya, daftar dulu. Nanti akses Telegram botnya untuk
linknya ada di deskripsi video. Kita sama-sama belajar, sama-sama Bapak Ibu mengetikkan. Kalau saya ketik perintah, Bapak Ibu ikuti saja. Karena metodenya kita adalah practice make perfect. Jadi seperti orang berenang. Jadi Bapak Ibu kalau orang berenang itu dia belajar di YouTube, nonton video di YouTube, lalu setelah selesai nonton video, tidak boleh mengatakan saya sudah bisa berenang. Harus praktek terjun ke kolam berenang ya. Jadi prakteknya teori langsung dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help. Help ya, ini ada beberapa perintah yang tersedia. Jadi Bapak Ibu cek aja di sini, dia time frame-nya. Kalau di sini kita cuma punya daily, lalu kita punya weekly, monthly untuk rotasi saham. Lalu Bapak Ibu bisa juga di sini ada beberapa chart yang bisa digunakan kita akan lakukan, tapi khusus untuk volume price tidak semuanya ya. Kita fokus ke volume price saja, wake off-nya beberapa saham, tapi kita akan detail. Nah, untuk tutorial juga sudah ada, Bapak Ibu ketik saja tutorial. Ini ilmunya umum ya Bapak Ibu, bisa digunakan kalau walaupun tidak menggunakan robot. Bisa misalnya Bapak Ibu pengen belajar tentang volume price analysis, memang sudah ada workshopnya, murah meriah juga workshopnya. Kita belajar praktek juga di kelas, tapi kalaupun tidak sempat karena di luar kota, ada di Medan, ada di Semarang, ada di Kalimantan, Bapak Ibu bisa nonton. Ini tutorialnya sudah ada. Untuk VPS sinyal juga sudah ada di sini ya. Jadi kita umumnya pakai volume price, pakai VBP. Nah, umumnya itu aja. Oke, mari kita mulai untuk analisa sahamnya. Saham pertama adalah ACES. Sebelum itu kita cek dulu lah VPA Composite. Composite-nya sebagai refreshing aja. Composite-nya ini untuk penutupan hari Jumat kita sempat all time high, tertinggi lagi tapi dia turun. Untuk penutupan tanggal 9-nya, volumenya untuk hari Jumat dia rendah. Karena seperti itu. Nanti kita lihat juga VPA Weekly Composite. Sudah dijelaskan detail di aftermarket close. Jadi fasenya dia ini kalau kita lihat percaya ini adalah marking reakumulasi. Ini marking up, reakumulasi weekly-nya. Sekarang dia break membentuk high. Ini sudah tinggi ya. Nanti kalaupun biasanya jarang sampai 3 minggu dia turun membentuk uptrust. Biasanya dia turun hanya untuk pullback untuk naik lagi ya, ini batasnya. Jadi low high, high low, high dia akan membentuk high low. Sudah dijelaskan. Sekarang kita mulai pembahasan sahamnya dulu dari ACES. Kita cek alert ACES. Itu yang pertama dilakukan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu apa sih alert robot, sudah ada tutorial. Bagaimana sih backbone-nya, bagaimana dia mengirimkan alert, sudah ada. Oke, kita lihat alert ACES. ACES ini 10 alert terakhir dari tahun 2003 kita sudah rekam. Untuk saat ini ACES ini fresh ya, hari tanggal 6, tanggal 5 berarti 5 September ini alertnya fresh. Layak untuk dibeli karena alertnya baru keluar ya, jadi dia juga ada sentimen baru. Tapi setahu saya S-Hardware-nya sudah habis kontraknya, mereka mau ganti nama nih, lisensinya sudah habis, kayaknya mau berdiri sendiri. Oke, dia fresh. Kita cek dengan speedonya, speedo ACES, hanya ngecek aja, kita tidak bicara wake off-nya karena ini kita hanya melihat bagaimana speedometernya. ACES saat ini penutupan hari Jumat dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star ACES. Ya, pembahasannya juga tidak fokus ya, kalau tidak fokus ke pembahasan ini kalau di weekly. Boleh kita sebut dia adalah habis panik terlebih dahulu. Jadi mulai 2 hari yang lalu, mulai hari Jumat mungkin Kamis dia melesat, hari Jumat tetap menguat relatif terhadap pergerakan komposit, hampir masuk ke hope. Kita sebut dengan habis panik terlebih dahulu. Oke. Kita mulai pembahasan strukturnya, wake off. Kita mulai dengan VPA Monthly ACES. Kita lihat. Setelah struktur, kita pakai dulu time frame besar. Apakah sudah pernah terjadi? Oh, begini ya Bapak Ibu. Baik. Jadi S-Hardware ini kalau kita lihat monthly-nya dulu, di sini mungkin adalah marking up ya. Baru di sini dia sideway, kita sebut sampai kita tahu dia break, kita sebut dengan ini adalah fase marking up, ini adalah reaccumulation.
Oke, kita bicara time frame besar dulu. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Jadi ya, walaupun kita lihat dari tahun 2013 sampai 2017, di dalamnya ada juga wake up struktur kecil ya. Tapi kalau kita bicara wake up struktur besar, sepertinya sudah dari sana ya. Ini sekarang dia kalau lihat monthly-nya, kembali lagi ke bottom. Kita yang fokus juga lihat profile volumenya. Mulai tahun 2013, lalu setelah pandemik, tahun 2012 terjadi peningkatan saat dia marking turun, terjadi peningkatan, lalu kita di monthly-nya punya sinyal stopping volume. Ini kita katakan selling climax, auto resistance, secondary test. Terjadi bottoming di tahun 2002, di 2003 juga, sampai kemudian 2003 kita ini mungkin fase akumulasi monthly ya. Ini adalah marking up, ini adalah the best time for buying mungkin di weekly. Sekarang tampaknya sedang perjalanan. Bisa kita lihat seperti ini ya. Ini adalah low, low-nya di sini, high, high low, higher high. Nah, ini tidak boleh, kalau kita mau lihat dia tidak boleh close di bawah yang low ini. Kalau enggak, dia mungkin berubah strukturnya. Oke, dia marking down lagi kalau dia close di bawah. Selagi dia mungkin dia bermain struktur besar, dia harus berubah trennya, harus close di atas 995. Karena kan bisa saja dia close di bawah ini, artinya tidak valid ini pullback ini. Mainnya di monthly, ternyata weekly-nya tidak jalan. Dia turun ke bawah untuk high low terhadap low ini. Jadi dia struktur besarnya tidak boleh close ini. Kalau dia turun di bawah berarti low high, high low, higher high. Tapi kalau selagi dia tidak membentuk close di atas 995, patternnya tidak berlanjut ya. Karena di sini banyak yang nyangkut ini. Kan ada batasnya di sini nih. Ya, ini nih batasnya dari sini nih. Ya, berlanjut ke sana. Kalau itu terus, maka strukturnya memang ini menjadi head-nya atau distribusi. Signifikan ya perubahan volumenya. Sekarang kalau kita lihat monthly-nya belum cukup. Yang kita lihat turun ke weekly, VPA, weekly, ACES. Weekly sekarang kita main. Nah, weekly kita punya tren baru. Ini dia marking down. 1, 2, 3, 4. 4 minggu dia adalah selling climax. Buying climax, ya selling climax. Ini ada sinyal stopping volume. Ini kita disebut dengan preliminary support. Selling climax, auto reaction. Dari mana ciri selling climax? Lihat 4 candle berturut-turut. Ini adalah auto reaction. Ini adalah secondary test. Ini adalah fase A ya. Baru kita ketemu dengan fase B, ciri-cirinya. Nah, ini sudah dijelaskan di kelas. Ini adalah the best time for buying. Untuk weekly, kita tidak diberikan kesempatan second chance to buy. Dia di April 2023 sampai Juni, kita tidak mendapatkan kesempatan second chance to buy. Dia langsung naik. Patternnya adalah low. Ini adalah taruhlah high. Ini high low masih validnya. Ini higher high. Dia sekarang sedang mengetes ini. Ya, jadi dia tidak boleh close di bawah low yang ini, yang high terhadap low. Kalau dia close, maka pattern weekly tidak berfungsi seperti tadi saya sampaikan. Dia bisa turun ke bawah untuk mengambil demand yang di sini. Nanti kita pakai VBP. Oke, itu ya. Jadi sementara ini patternnya high low, dia sedang mengetes high low lagi untuk break 995 untuk higher high. Kalau berhasil close higher 995, maka dia pattern baru ya, pattern baru di weekly. Lumayan ini Bapak Ibu, yang kita kelihatan untuk yang agresif, stop loss-nya stop loss agresif weekly ya, weekly. Kita mainnya di weekly, agresif weekly, stop loss adalah 700. Ya, ini. Tapi kalau konservatif kita Bapak Ibu bisa di sini nih. Ini nggak tahu berapa harganya, 600 sekian, nanti silakan dicek. Bagusnya weekly-nya untuk ACES ini sebagai pilihan pertama Bapak Ibu, dia dia downtrend nih sebenarnya ya di sini, tapi volumenya ada kenaikan. Jadi divergen. Saat ini kita punya sinyalnya segitiga, dia menandakan itu adalah sinyal strength in returning after downtrend. Setelah downtrend, ini ada sinyal pertama bullish candle yang menyatakan oke, penguatan sudah kelihatan. Hari ini day move indicate strength. Candle ini indikasi penguatan karena divalidasi oleh volume. Volumenya VS-nya adalah climax fall up. Jadi bottoming dia karena dalam 1 2 3 4 minggu volumenya juga rata-rata udah besar. Nah,
Stop loss kelihatan. Target untuk nanti di daily kita target jual 995 nih, jual 50% atau 30%, sisanya kita let profit run. Karena kita perlu melihat ini ya, supply sebelah kirinya ada di mana, nanti pakai VBP. Oke, trennya belum, tapi yang volumenya sangat besar, spreadnya wide, crossnya day 33 ini sudah oke nih Bapak Ibu. Untuk weekly kita punya bottoming, paling nggak dia tidak membentuk new low di bawah yang ini ya. Oke, untuk weekly-nya masih aman. Kita lihat dengan VPA Aceh. Kita turun ke daily dulu, baru nanti kita cek VBP. Oke, daily melanjutkan di sana. Kita bisa lihat tadi ini target kita ya 990 kalau nggak salah di sini. Sekarang dia marking down. Ya, selling climax, auto resistance secondary test. Ini adalah selling climax-nya, boleh juga di sini selling climax, boleh auto reaction-nya di sini, boleh auto reaction-nya di sini boleh karena dia sama. Lalu mungkin ini fase B, ini break. Oke, dia udah break ya untuk hari Kamis, lalu hari Jumatnya coba retrace. Nah, retrace ini dari volume price analysis tidak boleh lebih besar dari volume up. Tapi termasuk tinggi juga dia volumenya di sini karena dia di atas rata-rata. Dia bilang volumenya high, berarti banyak profit taking. Mungkin kemarin sudah ekstrim ya, jadi setelah kita lihat speedo juga sudah berkurang. Artinya ini masih kita bisa buy dia masuk ke dalam sini. Ya, kita cek nanti di sini dimensionnya akan kuat. Oke, itu saja. Sinyal bearish-nya cukup kuat, FO2 dia gagal, bearish sign. Tapi kalau kita beli ya untuk daily-nya sama dengan tadi saya bilang agresif, stop loss-nya sama. Stop loss ada di 700, ini dia 2 tick di bawahnya. Nah, mulai 755 besok Bapak Ibu kita bisa beli yang mau masuk Aceh. 755 ke bawah ini kita buy lah ya. Mungkin ini 5, 10 lot, 25, 15, 20 lot sampai 710 kita beli, stop loss-nya di 700. Artinya risk-nya kecil. Karena ini marking down akumulasi kalau kena ini kita main di daily, akumulasinya paling cuma sebulan, target kita nggak tinggi-tinggi lah, yang tadi 950 itu break, udah jual dulu profit taking di situ. Jadi kalaupun dia kesempatan besok turun ke bawah, ini Aceh ini kita bisa buy dengan risk yang kecil. Oke, itu dia plan-nya, targetnya kita tadi 990 ya, lupa saya berapa, 990, risk-nya dapat, reward-nya dapat, kini beli satu tick di 805 ya, siapa tahu dia naik ke atas, kita jaga aja satu tick di atas. Tapi kalau dia turun ke bawah kita pakai metode piramida. Oke, ini ya menarik ya, desainnya sideways. Di sini mulai ada akumulasi nih, naik ke atas kumulatifnya. Oke, kita cek dengan demand zone, stop loss sudah. Kita cek dengan VBP weekly, dua kali pula. VBP weekly. Nah, sambil saya ketik, Bapak Ibu ketik juga ya, sambil dengar di pause ya. Kalau ngomongnya terlalu lambat Bapak Ibu bisa cepatin jadi sekian kali lebih cepat, tapi sambil ngetik juga VBP chest. Kita lihat sekarang supply and demand zone-nya menggunakan chart ini untuk menentukan target tadi. Targetnya ya seperti saya bilang tadi 980 di sini, bisa sini ya 980 atau 950 lah tadi targetnya. Kalau dia naik tinggi di sini jual 50% ya. Di sini jual lagi nih Bapak Ibu nih. Nah, di sini ada candle merah. Nah, di sini bisa jual, baru kalau naik lagi di candle merah ini bisa jual. Mungkin ini 50%, 50%, 50% dari yang tersisa. Nah, sekarang kita berada di zona demand. Ya, zona demand. Kalaupun dia jebol, Bapak Ibu wajib pasang stop loss. Karena kalau nggak pasang stop loss, kan kita punya demand zone nih. Ini demand zone. Dia bisa kejar lagi ke bawah untuk siklus Wyckoff kecil. Kejam ke bawah lagi untuk naik. Jadi ini kita wajib pasang stop loss. Kalaupun kena stop loss, risknya kecil. Nanti kita ajarkan di dalam kelas kalau Bapak Ibu ikut workshop trading as business. Di sini bisa buyback ya, karena ini adalah demand zone. Oke, kita target tahu kalau mengapa kita harus pasang stop loss, karena kita lihat di bawahnya ada demand zone yang bisa dikejar untuk siklus Wyckoff berikutnya. Ya, jangan coba-coba Bapak Ibu trading tanpa stop loss lah, karena kadang-kadang kalau dia ikut Wyckoff itu bisa turunnya dalam jauh. Kita lihat dengan VBP Aceh untuk daily. Untuk daily ya kita kalau dia turun Bapak Ibu
Kita bisa buy mulai high ini yang tadi di break. Nah, kalau pas masuk ke demand zone ini, kita belinya agak banyak sedikit. Ini kan ada panjang nih. Ini adalah demand zone. Demand zone tuh daerah sini lah. Nah, jadi misalnya ini beli 5, 5, 10, 15, 20, 50, 100 lot gitu. Stop loss kan kecil di bawah. Jadi makin di bawah ini makin banyak. Atau 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 10 lot, 20 lot, 30 gitu. Kelipatan begitu masuk zona ini lebih besar. Karena dia dekat-dekat dengan stop loss. Ya, targetnya di sini tapi kita mungkin perlu waspada. Ini adalah zona supply. Dia coba tes ke atas, dia sudah masuk. Nanti naik ke atas, masuk lagi, masuk ke atas, masuk lagi, di absorb. Kalaupun naik selama dia itu, kita stop lossnya kita bisa naikkan. Karena ini ada supply ya. Makanya wajib pasang stop loss karena di atasnya ada supply zone. Sekarang kita cek dengan wave Aces daily-nya aja dulu. Wave-nya kalau kita lihat Elliott wave-nya zigzag-nya dia membentuk new low, masih valid ya Bapak Ibu. Sekarang dia coba high-nya di sini belum tinggi, masih berjalan ya. Kita tunggu yang valid masih down wave ya. Ini masih down wave, divalidasi dengan ini yang besar. Kemarin Bapak Ibu lihat kita hajar kirinya 27 juta lot ya. Nilai transaksinya hajar kirinya sekitar 21 miliar lah kemarin ini yang hajar kiri, buang barang kiri itu. Oke, itu kita lihat terakhir PIF Aces untuk foreign flow saham Aces. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Aces. Sekarang namanya menjadi Aspirasi Hidup Indonesia. Sempat dia korelasinya tinggi ya, di sini sahamnya naik, asing juga akumulasi. Di sini sahamnya mulai turun, asingnya tetap akumulasi lah kalau lihat trennya Bapak Ibu, walaupun dia keluar masuk. Hari kemarin saat hajar kiri asingnya juga jual 20,68 miliar. Itu tinggal dilihatin aja tuh. Tadi wave sama ininya net sellingnya. Net foreign selling. Dalam 5 hari aslinya net sell total minus 9,66 miliar. Dalam 20 hari asal ada net sell sebesar minus 40 miliar. Dalam 60 hari berbalik tercatat ada net buy sebesar 64,62 miliar. Dalam 1 hari aslinya tercatat net sell ada 59,62 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk analisa Aces. Strukturnya kita sudah bahas dari monthly sampai ke daily ya. Saham kedua adalah Bank Neo. Nah, Bank Neo ini sudah saya posting kalau nggak salah. Bapak Ibu join Telegram channelnya. Di sini ada Bank Neo ya. Ini Bank Neo. Ini Bevin-nya saya nggak dipilih. Nggak dipilih Bevin. Bank Neo ada nggak ya? Saya buat analisanya. Tidak ada. Kita bahas lah ya Bapak Ibu. Yang ada Bevin tapi saya nggak dipilih. Nah, sekarang kita cek Bank BBYB, Bank Neo. Kita cek dengan alertnya BBYB. BBYB baru masuk Kompas 100. Dia harusnya mulai alertnya itu tanggal 19 Agustus. Sekarang keluar lagi, ada alert ketiga. Mari kita cek apakah dia fresh atau tidak. BBYB ini saya berharap dia turun untuk saya akumulasi. Jadi kalau dia turun, saya masih buy on, karena saya trading plan-nya masih berjalan. Oke, itu dia alertnya 3 karena dia baru masuk Kompas ke 100. Kita cek dengan alert robotnya hanya ada di Kompas 100. Oke. Kalau kita cek dengan Speedo, kita hanya untuk tahu aja Speedo BBYB untuk penutupan hari Jumat. Dia netral ya. Kemarin sempat grid, sekarang netral. Artinya supply-nya ada masuk ini, Bapak Ibu. Kita cek dengan Star BBYB. Rotasi saham untuk daily penutupan hari Jumat untuk Bank Neo. Begini Bapak Ibu. Kalau kita lihat finance-nya ada penguatan relatif terhadap kompositnya. Komposit daily-nya kemarin menguat juga 0,5 kalau nggak salah. Rotasi saham untuk BBYB mulai terjadi supply-nya masuk. Hari Rabu. Kamisnya makin melemah, Jumat juga melemah ya. Sekarang sudah mengarah ke V. Artinya kalau Bapak Ibu plan-nya di daily, ini harus dirapatkan stop loss-nya. Tapi kalau di weekly, kita harus cek dulu weekly-nya. Jadi kalau daily, faktanya dia kemasukan supply.
Nanti kita analisa apakah dengan masuknya supply itu kesempatan kita buy on weakness. Kita lihat dengan W star BBYB. Karena daily-nya kelampak melemah, kita harus lihat apakah kita harus bermain di weekly. Weekly-nya masih ada penguatan, Bapak Ibu. Dia bottoming seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu asingnya mulai bottoming dia tapi berada di zona grid. Mudah-mudahan masih bisa naik terus. Kita cek dengan VPA monthly BBYB. Kalau BBYB, siklus wake off-nya sudah terjadi. Untuk punya harapan sampai ke 2600 atau 2800 agak kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena di sini banyak yang nyangkut ya, nyangkut 2600, faktanya menyangkut di 2000 dan seterusnya. Kalau kita lihat wake off-nya, dia agak respect nih si bank-bank digital ini disebut dengan fase akumulasi. Apakah mulai di sini kita lihat ada perubahan volume ya, di sini mulai peningkatan, ada perubahan volume, dia sudah buying climax, maka dia turun dulu, low high high low, dia turun dulu baru dia naik lagi. Lihat volumenya valid ya untuk monthly. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini marking down, ini adalah selling climax, auto reaction, secondary reaction untuk monthly. Lihat perubahan volumenya, price dan volume. Jadi memang nggak perlu rumit-rumit kalau kita belajar volume price analysis, kita bisa membuat trading plan dengan membandingkan price dan volume, tidak perlu yang aneh-aneh lah ya. Di sini sudah cukup. Maka ini mudah-mudahan balik ke fase akumulasi, nanti dia masuk lagi ke marking up. Oke, itu untuk monthly, struktur besarnya catatannya sudah terjadi. Kita tidak trading di monthly, tapi kita lihat struktur besarnya di monthly dan weekly. VPA weekly BBYB. Dari weekly-nya kita lihat kalau kita beli nanti di daily, target jualnya kita cek di weekly ya. Oke, di sini adalah fase distribusi. Oke, ini the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Dia turun marking down ke bawah ya. Lihat volumenya. Terus di sini mulai bottoming, selling climax, authorization secondary. Kita lihat mungkin di weekly-nya. Tapi kalau di monthly-nya ini adalah fase akumulasi, masih panjang ini. Akumulasi baru terjadi 1 tahun lah. Oke, kita lihat dari Oktober, sekarang mulai Oktober, ini adalah marking down. Fase wake off-nya marking down, markdown. Ini kita accumulation ya. Kalau dia naik, ini anggapan ya, asumsi accumulation. Accumulation validnya di mana? Dia break high yang fase ini. Sebelum itu terjadi kita belum tahu, karena dia bisa jadi redistribusi, marking down, redistribusi kalau dia close bawah. Bawahnya adalah 216. 216-nya anggaplah sekarang harapan kita accumulation, jadi kita bisa akumulasi di sini, accumulation. Kalau dia turun ke bawah berarti dia redistribusi. Di sini terjadi perubahan volume ya, signifikan, lalu di rata-rata ini terjadi climax fall chun ya, climax volume climax, tapi ada chunnya karena supply-nya masuk sebab ada yang nyangkut. Nanti kita lihat di daily-nya. Oke, ini kan menarik nih kalau Bapak Ibu belajar workshop, kita menemukan uptrust tapi di bawah. Berarti mainnya time frame-nya lebih kecil. VPA BBYB. Enak kalau kita bisa paham volume price analysis itu, kita bisa baca apa yang terjadi. Oke, kita main di daily sekarang. Sinyalnya untuk hari Jumat dia mengatakan no supply ya. Supply-nya tidak ada. Bagus juga lah. Jadi kalau yang mau mengharapkan second chance to buy atau kesempatan ketika membeli bisa masuk ini. Asal volumenya turun, dia volumenya kecil. Volumenya low. Oke, kita lihat ini tadi marking down, ini fase akumulasi ya. Dia tadi kita lihat dia fase-fase akumulasi. Oh, ini sempat ada uptrust. Ya, uptrust. Dia turun dulu. Kalau begini pola bahwa kita kabur atau tidak tergantung profile volume dan price. Saat ini dia masih valid, artinya dia tidak ada anomali. Kalau memang sahamnya turun tapi volumenya kecil ya nggak apa-apa, karena dia kan mengikuti pattern begini nih patternnya. Low, high, high low, ya higher high, ini high low. Mudah-mudahan dia break ke atas untuk high low. Sekarang belum ya, jadi kalau dia turun, kalau kita menganggap ini high low-nya di sini, mungkin dia akan ambil demand zone yang ada di sini. Kita lihat demand zone ini. Syaratnya price discount everything, volume validate. Lihat volumenya dan volumenya di bawah dan price-nya. Jangan sampai dia turun volumenya besar.
Nah, itu sudah saya buat tutorial juga minggu lalu. Atau Bapak Ibu bisa belajar nanti di tutorial yang ada di video ini ya di YouTube. Sudah saya buatkan. Bapak Ibu ketik aja /tutorial. Oke, daily-nya begitu. Jadi bagi yang punya stop lossnya kalau yang super agresif, stop loss-nya di sini. Ya, ini super agresif karena kalau dia turun kita buy, kalau kena stop loss kita exit, kita ngambil demand yang di bawah. Untuk mengambil demand di bawah kita lihat dulu VBP weekly BBYB. Saya coba lihat. Oh, dia berada kalau weekly dia berada di zona supply and demand, makanya ini alasan cocok untuk kita buy on weakness. Tapi kita lihat VBP daily-nya. VBP BBYB Bang Neo. Nah, jadi kalau ada bantuan ini kan double maru ya. Kalau ada demand zone segini, kalau stop loss-nya mau di bawah juga duduk di bawah zona ini. Nanti Bapak Ibu hitung aja ya. Double maru di bawah candle low ini, di bawahnya 2 tick ya. Ini ada candle. Nah, dia sekarang lagi tertahan di demand zone yang berada dari bulan Agustus. Nah, di sini saya sendiri sih masih buy on weakness nih. Stop loss-nya bisa jadi kalau mau agak lega, saya akan pasang order besar di demand zone yang panjang ini. Jadi mulai sini saya masih buy ya, karena ini kayaknya panjang nih. Apa namanya? Akumulasinya, kalaupun diakumulasi kita mendapatkan kesempatan kedua atau kesempatan ketiga untuk buy di daily-nya. Mungkin di weekly-nya kita sudah early entry. Jadi zona-zona ini selama dia turun dan volumenya kecil masih aman. Tapi kalau dia candlenya merah, volumenya meningkat, itu kabur ya Bapak Ibu. Saya juga akan amankan atau selamatkan saham yang ini dengan hajar kiri lah, hajar jual barang. Atau stop loss-nya dirapatin bikin berlapis. Sebenarnya dia sepanjang ini adalah zona supply and demand, kita belinya di zona ini. Tapi kalau mau agresif ya stopnya sini. Kalau konservatif bisa di sini lah, masih aman karena masih berada di zona supply and demand. Tergantung masing-masing. Kalau Bapak Ibu bingung ya nanti saya jelaskan di kelas. Oke, berikutnya kita cek dengan wave BBYB. Kita lihat wave-nya. Kalau kita lihat sudah aman ya. Jadi sudah terjadi konvergensi. Dia sahamnya di sini lah ya. Ini naik, ini sudah bagus ya. Lalu dia turun, dia lebih rendah, naik sedikit. Nah, di sini sahamnya mau bentuk low kecil, baru boom melesat, ini konvergen, ini juga menguat. Sekarang dia turun, ininya tidak boleh lebih tinggi dari warna hijau, baru nanti hijaunya pas up dia harus lebih tinggi dari merah ya gitu. Sekarang ini masih sejalan konvergen, kita no worry karena volume ini wave volumenya kecil. Untuk kemarin ada hajar kiri sebesar nilainya 1 miliar, jumlah sahamnya adalah sekitar 3,5 juta lot lah kira-kira itu. Netnya ya, netnya. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF BBYB. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Neo Commerce. Kalau kita lihat, ya beginilah bentuknya Bapak Ibu. Mulai masuk Kompas 100 sejak bulan Agustus. Asingnya mulai masuk besar di pertengahan Agustus. Kelihatan ya di sini. Tapi dalam 4 hari setelah alert, asingnya ini keluar sedikit. Kita tercatat hari Jumat kemarin, asingnya net sell 4,33 miliar. Dalam 5 hari mengecil net sell-nya menjadi minus 0,9 miliar, di bawah 1 miliar. Lalu dalam 20 hari kita punya net buy tercatat 17,98 miliar. Dalam 60 hari membesar sedikit menjadi 21,62 miliar. Dalam 1 hari tambah besar sedikit. Asingnya net buy sebesar 23,83 miliar. Itu dia foreign flow untuk BBYB, Bank Neo Commerce. Kita lanjut ke saham berikutnya. Kita lanjutkan dengan BRMS ya, Bapak Ibu, alert BRMS. BRMS ini kalau kita lihat freshnya ya Agustus ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa buy BRMS ini sebenarnya di bulan Agustus. Karena itu alert pertamanya. Kita cek dengan Speedo BRMS. Ini untuk lihat-lihat saja. BRMS sekarang berada di zona netral
artinya supply-nya sama dengan demand saat ini. Kita cek dengan star BRMS. Untuk BRMS kita melihat ada pelemahan dia. Sehari 2 hari yang lalu setelah alert dia menguat, tapi di zona hope dia melemah. Sementara sektor basicnya tampaknya juga melemah. Kita cek dengan W-star lah ya, W-star lihat weekly-nya BRMS apakah dia masih oke nih di bottoming. Kita cek, oh BRMS secara weekly dia menguat di zona grid relatif terhadap pergerakan weekly composite. Ya kan nggak apa-apa. Mari kita mulai dengan pembahasan price dan volumenya BRMS untuk chart mandi. Kita lihat strukturnya. Oh, seperti ini strukturnya untuk BRMS. Bapak Ibu bisa lihat dia mulai 2015 itu pernah sesuatu lah, saya tidak tahu apa ini, lupa. 2015 bottoming, tidur dia sampai 2017 ada pergerakan sedikit-sedikit. Ini orang trading sampai akhirnya terjadi luar biasa di tahun 2010. Pandemik saat hancur-hancurnya dia nggak bergerak apa-apa. Nah, mulai ada mungkin karena dia BRMS basic, material, bahan tambang, mineral, mulai ada hilirisasi, mulai ada sentimen bagus, tapi kemudian setengah puncaknya dari 2022 lalu dia turun. Kalau kita lihat ya agak susah juga ini Bapak Ibu. Beginilah bentuknya, dia sideways lah. Volumenya terjadi perubahan ya sejak akhir ada habis pandemik. Dengan sebelum-sebelumnya terjadi signifikan. Jadi kalau mau dia bergerak, volumenya harus disupport kuat. Ini juga nanti kalau mau bergerak tinggi, ini harus ada volume yang kuat. Sekarang ini belum. Dari sini kita lihat ini adalah ramping up, ini adalah plateau, ini adalah ramping down. Saat ini sedang ramping down ya. Kita cek dengan VPA weekly BRMS. Boleh kita cek dulu weekly-nya. Jadi weekly-nya ini adalah marking up, ini sempat terjadi distribusi. Lalu dia bergerak lah di sananya. Sekarang kita lihat pattern-nya low, high, high, low. Nah, dia tidak berhasil close di atas higher high. Jadi kalau untuk stop loss-nya, untuk ini kita amannya di 125 lah Bapak Ibu. Volumenya besar. Spread-nya dia rata, tapi dia katakan ini saham tidak berhasil break ke atas karena dia ada supply and demand and supply and demand. Jadi dia mau naik, supply-nya ada nih Bapak Ibu. Oke, kita cek lagi ke weekly-nya, VPA weekly BRMS. Ini pilihan nomor 3. Sudah. VPA BRMS daily-nya. Sekarang kita lihat daily-nya. Iya, seperti ini ya Bapak Ibu. Daily-nya dia di sini sempat ada spring. Ini mau spring atau stop loss hunter karena dia mengambil ini ya. Jadi di weekly-nya akan kelihatan dia cucuk bawah. Selain itu dia sideways, tidak bersiklop atas juga. Ya, untuk BRMS kalau kita lihat cocoknya untuk nge-swing lah ya Bapak Ibu. Kalau dia di atas 175 mungkin ke atas ini kita sell. Sekarang kita lihat saja untuk daily-nya dia mengatakan no supply. Dia bilang supply-nya tidak ada. Sahamnya turun, volumenya kecil ya. Jadi ini tidak ada anomali, memangnya tidak ada supply aja untuk menekan. Untuk up juga belum kelihatan, tapi trennya dia uptrend ya ini. Ini trennya uptrend kalau dari sini. Channelnya uptrend, dia mantul naik ke atas, mudah-mudahan dia bisa close di atas 173 lah. Oke, kita lihat VBP weekly BRMS tadi dia mengatakan mungkin itu zona supply. Kita cek dia tidak bisa close di atas karena katanya supply nih. Dia coba di atas, ini zona supply di atas ya Bapak Ibu, kelihatan nih. Ini yang panjang-panjang ini adalah supply zone. Kita cek VBP BRMS daily-nya. Kalau turun supply-nya ada di bawah ya. Demand-nya ada di bawah ini Bapak Ibu. Jadi kita tarik aja garisnya, mudah-mudahan dia mantul nih. Dia mantul di sini untuk naik ke atas. Karena ini demand-nya di sini ya, demand-nya ada. Oke, itu sekarang kita lihat dengan foreign flow saja langsung. PIF BRMS. Sedang sideways karena perilaku BRMS ini cocok untuk nge-swing saja lah. Baik Bapak Ibu. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BRMS. Kalau kita lihat BRMS ini untuk penutupan hari Jumat dia memang ada sedikit saja net sell-nya 0,3 miliar dalam 5 hari karena 2-3 hari kemarin juga setelah alert asingnya keluaran cukup besar hingga dalam 5 hari tercatat net sell sebesar
minus 5,82 miliar. Dalam 20 hari baru kita detect ada net buy sebesar 25,9 miliar. Dalam 60 hari net buy 32,07 miliar. Tetapi dalam 100 hari masih ada sisa-sisa dari net sell sebesar 12,16 miliar asing net sell. Jadi ya kemarin ada asing jualan lah Bapak Ibu. Itu saja untuk BRMS. Saham berikutnya adalah PTPP ya. PTPP Bapak Ibu, kita cek dengan alert PTPP. PTPP ini harusnya naiknya sudah tinggi. Karena kan sudah banyak ya alertnya. Tapi dia adalah saat ini adalah satu-satunya saham BUMN karya yang berada di Kompas 100. Yang sisanya sudah kick out semua. Nggak tahu nih kapan masuknya lagi. Kita cek dulu alert historicalnya. Ya, kita harusnya beli PTPP itu di bulan Juni ya atau sebelumnya. Tanggal 4 Juni sudah ada alertnya. Paling nggak 10 alert yang terlalu ada di bulan Juni. Sekarang ada alert ke-10 ya, jadi sudah tinggi ya. Ini nggak tahu kita. Kita cek aja lah dengan data. Kita cek dengan Speedo dulu. Speedo PTPP. PTPP dari speedometernya dia untuk penutupan hari Jumat dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star PTPP. Di rotasi sahamnya PTPP untuk daily. Dia berada di zona grid tapi tampaknya 2 harinya menguat ya. Alertnya kan hari Senin. Tapi sektor infranya malah menguat karena ada Telkom di situ ya. Telkom ini kemarin itu hari Jumat dia menjadi top 5 net buy. Jadi mungkin dia pendorong. Sekarang kita akan cek dengan weekly-nya di mana ya? Star PTPP. Kita mau lihat saja nih karena daily-nya meliuk-liuk, weekly-nya masih oke nggak berjalan. Oh, dia sudah masuk ke zona grid ya. Kayak sudah jauh, harusnya kita belinya ketika dia berada di sini ya atau bulan 6 lalu lah. Bulan Mei atau Juni kita belinya karena saat itu dia berada di habis pending terlebih dahulu. Sekarang sudah masuk zona grid, sudah tinggi. Kita cek dengan VPA monthly PTPP. Akan ke gambar ya Bapak Ibu ini. Dari strukturnya. Oke. PTPP adalah salah satu saham yang textbook banget ya. Kita sudah belajar Bapak Ibu dari tahun 2013 dia marking up ya sesuai textbook tadi. Maka ini buying climax authorization secondary test, maka ini ada disebut dengan fase akumulasi distribusi. Nah, yang menariknya dia sudah memberikan kita supaya exit di tahun 2016 ya bulan keberapa ini. Di sini dia ada uptrust. Kalau terjadi uptrust di monthly itu tidak kaleng-kaleng ya, tidak bohong-bohong, maka turunnya akan dalam. Setelah itu terjadi, dikonfirmasi ada candle merah, maka dia disebut dengan marking down. Sampai kemudian ini adalah selling climax, authorization secondary test. Lalu dia coba membuat siklus kecil nanti mungkin di weekly, tapi dia tidak pernah bisa tinggi karena di sini ada yang nyangkut, di sini ada yang nyangkut. Nah, ini buktinya. Begitu dia naik ke atas, diguyur lagi karena di sini nyangkut ini. Nah, dia turun ke bawah, dia turun sampai bawah. Untuk bulan ini kita candlenya volumenya lumayan, tapi kan masih tanggal 6 ya, jadi belum cukup, tapi dia uptrend. Oke, kita lihat nanti lah ya. Ini monthly-nya kita sudah tergambar Wyckoff structure-nya seperti apa. Kita ada di bottoming kembali. Kita berharap di weekly-nya atau daily-nya dia bisa di fase akumulasi. Kita lanjut dengan VPA weekly PTPP. Kan tadi alertnya disarankan masuknya di bulan 6 ya. Untuk weekly kita harusnya masuknya katanya di bulan 6 ya, Juli lah di sini ya, tanggal 6 Juli. Ini adalah chart weekly-nya. Kita lihat untuk hari Jumat kemarin penutupannya weekly kita menyatakan high volume enable move up the price. Oke, ini ada volumenya besar, dia sempat naik, tapi gagal close di atas ini 486 484 ya, berapa sih? 486. Dia sempat naik tapi dia masuk kembali. Artinya apa? Kalau seandainya dia close di sini, itu maka dia menjadi the best time for buying. Tapi sayangnya dia turun lagi dan volumenya cukup besar. Artinya apa? Juga di sini kemungkinan ada supply area. Dari mana saya tahu? Dia yang ngomong could be a supply and demand area. Nah, kita lihat ada supply and demand area. Dia katakan kita harus belinya harusnya di bulan Juni ya, Juni atau Juli kemarin di sini. Sebab apa? Lihat volumenya. Volumenya tidak bohong. Kalau belajar Bapak Ibu ada rezeki nanti belajar di kelas, ada workshop offline.
kita akan belajar supaya detail, price, discount, everything, volume validate. Nah, volumenya ini nggak bohong Bapak Ibu. Mau posisi planet Jupiter dimanapun, Saturnus dimanapun, tapi kita lihat price, lihat volume, aman ini. Ya, low, high, high, low, higher, high. Nah, kita tunggu high, low, nanti dia bentuk higher, high. Tapi saat ini mungkin belum ya. Immediate trendnya sudah up, volumenya sangat besar. Tapi dia bilang mungkin ada supply and demand. Oke, kita mulai saja lah. Kita lihat lah VBP weekly, PTPP, apa benar di situ supply zone yang menahan supaya nggak masuk. Nah, di sini dia bilang untuk supply demand sekarang ini ada besar. Besar ini dia berada di sini menjadi demand zone. Di atas ini untuk yang di sini lah ya. Ini ada supply. Supply ini yang dites oleh ini dia masuk ya Bapak Bu, di sini nih ada supply. Rally base drop. Nah, ini dites dulu. Kalaupun dia turun, mudah-mudahan demand-nya kuat. Ini ada supply dari sini nih. Ini dia. Kalau Bapak Ibu tarik di sini akan ketemu di sana nih. Nah, ketemu di sini nih. Ini ada support, dia akan menjadi resistant. Di kelas trading as business kita belajar itu ya, support become resistant itu penting. Oke, kita lihat dengan VPA daily, PTPP. Oke. Nah, ini kelihatan jelas bahwa alat robotnya Junian lah di sini, selling climate auto. Ada spring dia. Tapi kecil saja akumulasinya, makanannya tinggi karena sebenarnya akumulasi besar dia. Oke, kita lihat ini adalah marking down, selling climate auto resistance secondary test, langsung dia cucuk bawah, baru dia naik. Ini pasti terjadi sesuatu, nggak bohong nih volumenya. Dia memvalidasi ini. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy, baru dia naik ke atas. Dia cukup disitulah ya. Jadi harusnya belinya sekitar sampai Juli, baru patternnya sudah naik. Sekarang kalau saya sudah punya bagaimana Pak? Harusnya stop lossnya dirapetin, stop lossnya di sini ya. Di sini stop lossnya. Kalau yang mau agresif, stop loss bisa di sini. Dinaikkan. Tapi sayangnya kemarin untuk alert dia tidak berhasil close di atas sehingga sekarang dia kecil. Oke, kita lihat analisa volume price-nya. Strukturnya kan ini naik ke atas, dia marking up. Kita lihat 1, 2, 3, 4 setelah alert kemarin volumenya kan turun nih price-nya. Lihat volumenya juga turun. No worry, artinya dia turun kita bisa buy on weakness. Stop loss mungkin masih tetap di sini. Di sini ada demand lumayan untuk bulan Agustus. Jadi kita bisa buy. Kalaupun dia turun kesempatan kita buy. Kalau dia close di bawah stop loss kita exit karena mungkinan akan ngejar ke bawah lagi. Oke ya, jadi volume ini sama price ini menjadi acuan kita saat ini untuk yang punya PTPP. Stop lossnya tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa jaga di sana stop lossnya dirapikan. Kita lihat dengan VBP PTPP, lihat demand zone-nya untuk daily. Ya, sekarang ini menjadi zona supply and demand. Ini dia akan tertahan. Di sini kita masih bisa buy. Ini juga ada demand zone. Kalau mau exit di sini nanti buyback-nya di bawah lagi. Oke, sekarang dia berada di zona supply and demand dan merah-merahnya juga banyak ya, jadi memang ada tekanan sedikit. Targetnya pakai inilah. Target jualnya di sini. Kalau kita mau target jual ini ada sell mother candle nih. Ini berapa Bapak Ibu tarik garis ke sana, sekitar jualnya 500 berapa? 60, 570 di sini ya jualnya di sini. Pokoknya sell mother candle inilah, ini supply yang sejak dia muncul belum keluar, itu bisa jadi target jual 50% di situ. Oke, kita lihat dengan apa lagi yang belum? VBP, PTPP. Udah belum ya? Kayaknya weekly. Ya, ini sudah tadi ya. Kita cek dengan sekarang foreign flow aja langsung. PIF, PTPP. Kita lihat foreign flow untuk PTPP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PTPP, Bapak Ibu. Kita lihat asingnya sejak alert robot ini kayaknya lokal ya, asingnya tidak terlalu signifikan, sahamnya naik, asingnya begitu-begitu saja. Hari Jumat kemarin asingnya net sell sebesar minus 3,5 miliar, dalam 5 hari masih tercatat net buy 2 miliar, dalam 20 hari ada tercatat berbalik lagi net sell 11,65 miliar, dalam 60 hari net sell-nya masih ada minus 9,36 tapi mengecil. Dalam 100 hari tercatat besarnya net sell di saham PTPP sebesar minus 36,13. Jadi ini dia untuk foreign flow saham PTPP ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke saham lainnya.
Saham terakhir adalah auto. Kita cek alert auto. Jadi auto ini bersamaan dengan Dharma. Saya masuknya ke Dharma pula ya, nggak pegang auto pula. Tapi biasanya mereka masih berkorelasi lah ini. Nggak tahu ya berkorelasi atau enggak. Cuman kalau ada alert di auto, saya akan ngecek Dharma saya. Karena Dharma sudah dikeluarin dari Kompas 100. Alert auto. Kalau pegang auto nggak salah juga. Kebetulan aja waktu itu yang Dharmanya yang alert ya, baru besoknya baru auto. Dharma ini, auto ini masuknya harusnya kita freshnya di tanggal 26 Juni ya Bapak Ibu, atau di Juli. Masuknya sekitar di situ. Kita cek dengan Speedo, auto. Artinya udah berapa bulan tuh harusnya kita first entry-nya. Grid, artinya dia demand lebih besar daripada supply saat ini untuk penutupan hari Jumat. Kita cek dengan Star Auto. Astra ya, dia sebelumnya dimulai dengan ledakan volume. Untuk daily-nya menarik nih, auto dia sempat melemah tapi dia ngepot lagi, main di weekly mungkin dia Bapak Ibu sempat beberapa hari dia masuk kembali zona hope, mungkin dia akan bisa bergerak di zona grid. Sementara sektoralnya ya supply-nya masuk ini. Kita lihat weekly-nya W-Star Auto. Jadi kalau yang berbelok-belok gitu saya langsung lihat weekly-nya. Di weekly-nya dia masih santai ya, santuy bergerak dari zona panik, mudah-mudahan menguat menuju hope. Kita tunggu saya sabar, masih panjang perjalanan. Dia dari zona panik, dia bisa bergerak ke grid. Nanti grid kalau udah crossing di sini kita bisa profit taking atau rapatkan stop loss-nya. Berarti acuannya weekly ya, biar sabar nih. VPA monthly auto. Kita lihat struktur besarnya. Oh, struktur besarnya dia sudah nggak tahu apakah di sana sudah terjadi ya, tapi yang pasti volumenya juga terjadi perubahan tren ini. Oke, nanti ini mau naik tinggi agak susah, kalaupun setinggi-tingginya ya sekitar 5.000 udah jagolah ini. Oke, Bapak Ibu, dia pandemik ya bottoming sekali, marking down, bottoming, selling kami authorized secondary test. Setelah pandemik tahun 2020 dia bergerak menguat. Nah, ini kenaikannya berbulan-bulan kuat sekali hingga hyperdomic ya, dia turun, tapi kalau lihat monthly-nya ya dia kalau ditarik yang di sini garis dia akan tertahan, ya ini ya. Sekarang dia low, high, low. Nah, sekarang kita nggak tahu apakah mau kemana nih monthly ya. Tapi tren volumenya sejak pandemik terjadi berubah ya Bapak Ibu volumenya. Ini adalah ramping up, terjadi plateau, ini ramping down sekarang dan posisi ramping down sebenarnya. Mandinya untuk ini no demand karena volumenya kecil, kita masih tanggal 6 ya, belum bisa dilihat. Tapi strukturnya kita sudah tahu dia memulai tren baru sejak pandemik tahun 2020. Kita mulai dengan VPA Weekly Auto. Nah ini ya kalau kita lihat di weekly-nya aja seolah-olah dia memulai wake off baru ya. Ini adalah akumulasi. Ini marking up, sempat terjadi distribusi, marking down, bentuk new low terus, marking down. Nah bottoming-nya di sekitar bulan Juni atau Mei, baru dia pattern baru untuk di daily akan kelihatan. Berarti untuk weekly stop loss-nya kita tahu, jangan sampai dia Bapak Ibu tidak pasang stop loss dan dia berhasil close di bawah 1795. Berarti kalau untuk weekly mencegah marking down lebih lanjut mengejar demand di bawah, stop loss itu wajib paling enggak di 1785. Ini saya sudah ingatkan ya. Karena dia membentuk pattern baru. Kalau dia membentuk pattern high low, high new high, dia harus close di atas 2400. Kita lihat VBP dulu. VBP weekly untuk auto, karena saya tadi berbicara tentang kemungkinan dia turun. Kita lihat dimensionnya ada nggak? Ya, ada di bawah. Kalau Bapak Ibu tidak pasang stop loss tadi, maka ini ada dimension mulai di sini. Dia bisa close ke bawah untuk mengejar zona ini, maka wajib pasang. Kalau di weekly-nya ya. Sekarang dia berada di zona supply and demand. Dia coba mengabsorb ini nih. Ini ada supply and demand rally, base rally, dia akan tes untuk naik mudah-mudahan. Yang penting stop loss-nya dijaga minimum di situ. Tapi kita akan pakai daily nanti stop loss-nya ini. Oke, kita tahu ya di bawahnya itu ada demand zone, maka wajib pasang stop loss dimanapun Bapak Ibu pasang harus ada stop loss-nya. Tergantung risk reward rasionya lah. VPA auto. Nah, ini untuk auto daily, kita entry-nya di daily ya. Di sini ada selling climax, langsung auto resistance secondary test. Mungkin ini fase B-nya, kita lihat volumenya ya, baru dia naik ke atas, dia break dengan volume yang signifikan di sini.
maka ini kita bisa jadikan the best time for buying. Maka dia berikan kesempatan kedua, second chance to buy. Kesempatan ketiga, third time to buy. Maka kita menunggu dia close di atas ini. Oke, untuk yang daily agresif, stop lossnya 2 tick di bawah ini ya, 2100. Stop lossnya bisa di sini. Untuk yang agresif, konservatif juga bisa di sini. Sampai menunggu break up lah. Karena di sini ada supply-nya mungkin. Ya, volumenya lumayan Bapak Ibu. Kemarin sepertinya kecil, juga volumenya juga kecil. Oke, itu daily. Stop loss kita punya, dia masih ranging di sini. Kalau masih ada buy on weakness, bisa manfaatin. Kalau dia turun sampai 2100, kita bisa buy. Yang konservatif di sini ya. Sekarang kita akan lihat dengan VBP Auto daily-nya, supply and demand daily. Ya, ini yang untuk menjelaskan kita bisa buy on weakness di zona ini nih. Stop loss-nya ya di bawah tadi bisa. Jadi mungkin dia akan turun ke sini untuk buy on weakness lagi untuk ke atas kita. Ini kan demand zone-nya nih. Supply-nya ya target ini dulu lah kalau daily, berarti sell mother candle ambil yang ini, nggak kelihatan pula di sini lah. 2650 atau 2700 itu merupakan target. Kita lihat dengan foreign flow, PIF Auto. Wave-nya Bapak Ibu lakukan sendiri ya. PIF Auto, waduh. Berikut ini adalah foreign flow untuk Astra Autopart. Saya langsung aduh ya, karena dia divergen. Sahamnya naik, tapi digunakan oleh asingnya untuk jualan. Besar juga ini, konsisten sejak minggu pertama Juli. Asingnya hari Jumat kemarin net sales sebesar 7,25 miliar net sale. Lalu dalam 5 hari asingnya net sale minus 16,55 miliar. Tambah besar dalam 20 hari net sale-nya menjadi 60,68 miliar net sale. Dalam 60 hari tambah besar lagi, minus 128,53 miliar. Dalam 100 hari tambah besar lagi, minus 175,16 miliar. Jadi kita lihat ya konvergennya, divergennya. Sahamnya naik, asingnya jualan terus, mungkin lokalnya ya ini. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya rasa untuk saham-saham terbaik pilihan minggu ini, pilihan Bapak dan Ibu, kita sudah analisa, wake off-nya sudah juga, volume price-nya juga sudah, asingnya juga sudah. Jadi saya pastikan Bapak Ibu wajib disiplin dengan trading plan-nya. Stop loss-nya harus selalu dijaga, berhati-hati, karena mungkin bulan Oktober ini, September atau Oktober, kita akan ada pullback dulu sedikit sebelum window dressing sampai bulan Desember. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, share and like. Lalu bagi yang berminat mengikuti workshop, bisa hubungi, link untuk informasinya ada di deskripsi video. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.